King Sui merasa bahwa pria itu sangat keji, dia merasa bahwa itu adalah hal baik yang dia tinggalkan. Tepat ketika King Sui memikirkan itu, pria dengan nama keluarga Luo menghadap pria tua klan Wang dan berkata, "Saudara Wang, lihat semua orang yang kamu bawa, apa ini? Lupakan saja, aku tidak perlu berada di sini." Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi juga. King Sui tersenyum saat melihat mereka semua yang bertingkah aneh seperti itu. Inilah yang disebut teman Wang Delong. Wang Delong saat ini tidak bisa berkata-kata, wajahnya hitam kehijauan dengan ekspresi marah padanya. "Jika Nyonya Duanmu ikut campur, klan Wangku akan binasa." "Haha, klan Wang bukanlah sesuatu yang dengan nama keluarga Kingmu bisa tangani. Hari ini, saya dipaksa oleh klan Duanmu. Ketika berita ini tersebar, kami tidak akan ditertawakan." Ucap Wang Delong tiba-tiba tertawa ketika dia melihat King Sui. King Sui menatap Wang Delong tanpa berkata-kata. Lelaki tua ini awalnya ingin tanpa malu-malu menyerangnya dengan secara keroyokan. Sekarang kekuatan besar muncul untuk mendukung King Sui. Dia mencoba menggunakan kata-katanya untuk mengganggu King Sui. Bahkan jika dia mati, dia mungkin ingin menyeret King Sui bersamanya. Ternyata kediaman Raja Tyrant Langit tidak binasa di tangan klan King, melainkan klan Duanmu dan klan Nian yang membasmi mereka, ucap Wang Delong menyatakan tanpa ekspresi saat dia melihat King Sui. "Bukankah kau hanya mengatakan semua ini untuk mengejekku agar bertarung denganmu sendirian? Sebenarnya, bahkan tanpa kau mengatakan itu, aku akan melakukannya. Selanjutnya, terlepas dari pemenangnya, klan Duanmu dan klan Nian tidak akan ikut campur." Jawab King Sui tersenyum pada Wang Delong, ekspresinya seolah-olah dia sedang melihat pertunjukan badut. "Kau benar-benar anak muda yang pemberani, aku tidak salah membaca kamu." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wang Delong saat dia tanpa malu-malu memuji King Sui. King Sui, meskipun dia adalah seorang Saint bela diri kelas 5, dia memiliki teknik khusus yang untuk sementara waktu dapat meningkatkan kekuatannya menjadi Saint bela diri tingkat 6 selama 1 jam. "Apakah kamu masih percaya diri?" ucap Nyonya Duanmu buru-buru bertanya pada King Sui. King Sui mengerutkan kening. Menurut prinsip, seorang Saint martial kelas 6 harus memiliki kekuatan 1200 negara. Dengan Kaisar Qi, dia bisa mengurangi kekuatan itu sebanyak 240 negara. Hanya menyisakan sedikit lebih dari 900 negara kekuatan. Namun, ketika King Sui memegang perisai ilahi emas ungu dan pedang biduk, kekuatannya bisa mencapai 960 negara. Yang terpenting, dia masih memiliki kartu truf lain seperti kerusakan kritis, tali pengikat iblis, dan jaring laba-laba beracun Black Jade. Seharusnya tidak ada masalah, ucap King Sui menganggukkan kepalanya. Dia berterima kasih kepada Nyonya Duanmu karena muncul lebih awal. Nyonya Duanmu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. "Kalau begitu harap berhati-hati," ucapnya. "Terima kasih," jawab King Sui menatap Nyonya Duanmu dan Nian Yuyang, yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah King Sui. Nian Yuyang telah melihat pertempuran King Sui dengan orang-orang dari kediaman Raja Tyrant Langit. Dia yakin dengan kemampuan King Sui. Wang Delong memegang pedang besar berwarna hijau, panjangnya setidaknya 3 meter dan lebar setidaknya 30 cm, memancarkan cahaya hijau samar dan memiliki aura tirani. Wang Delong berdiri tegak di udara dan menyaksikan King Sui perlahan berjalan ke arahnya. Dum-dum, dia memiliki harapan dalam hatinya, jika dia membunuh pemuda ini hari ini, dia akan dapat menangkap satu-satunya kesempatan untuk hidup. Wosh! King Sui benar-benar rileks di hatinya, kekuatan di tubuhnya mulai perlahan-lahan menekan ke arah Wang Delong. Aura energi alam dan keadaan gunung yang tak tergoyahkan, menyebabkan Wang Delong tiba-tiba mengaum. Itu terdengar seperti raungan putus asa, lalu tubuhnya yang awalnya pendek dan bulat benar-benar tumbuh 1 kaki setelah raungan itu dan seluruh tubuhnya menjadi kokoh. Dia tampak seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Ototnya seperti kumis naga, matanya berlumuran darah, tampak aneh, haus darah, dan mengamuk. Seni pembedahan darah.
Hal itu menyebabkan darah di dalam tubuh terbakar, yang mengakibatkan peningkatan kekuatan tubuh. Ini adalah seni yang sangat tirani, tapi tidak bisa bertahan lama, atau akan ada reaksi keras pada tubuhnya. Setiap penggunaan seni ini harus dipisahkan setidaknya 1 hari, atau tubuh tidak akan mampu menahannya. Seni pembedahan darah yang dikembangkan Wang Delong ini adalah yang terbaik, sehingga tidak memiliki fase lemah. Satu-satunya batasan adalah hanya dapat digunakan 1 jam dalam sehari. King Sui bisa merasakan kekuatan tirani dari tubuh Wang Delong, kekuatan dari martial Saint kelas 6, hanya saja itu bukan kekuatan 1200 negara tetapi kekuatan 1500 negara. Mungkinkah setelah kelas 5 martial Saint, setiap kelas berbeda dengan kekuatan 500 negara? Meskipun King Sui tahu bahwa menerobos dari kelas 5 martial Saint ke kelas 6 martial Saint adalah titik puncaknya, tetapi perbedaan kekuatan seharusnya tidak sebesar itu. Kaisar Qi, Dum. King Sui secara langsung menggunakan Qi Kaisar untuk mengurangi kekuatan Wang Delong menjadi kekuatan 1200 negara. King Sui tidak khawatir karena bahkan ketika dengan tangan kosong, dia memiliki pertahanan 840 negara. Jika dia memasukkan pertahanan jubah sutra bulan yang dia kenakan, dia memiliki pertahanan 960 negara. Jika dia menggunakan jimat perlindungan tubuh, serta rompi lapis baja bintang 7, hanya memikirkannya membuat darah King Sui mendidih. Berbagai keterampilan dan peralatannya adalah mengapa King Sui merasa percaya diri dalam bepergian di benua tengah. Jimat perlindungan tubuh dapat mengurangi separuh kerusakan serangan. Sayang sekali dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari dan itu hanya berlangsung 1 jam setiap kali. Dalam situasi seperti itu, King Sui merasa bahwa perisai ilahi di alam Valet Jade Immortal sangat berguna, dan selama ada jimat yang tersedia, itu dapat terus digunakan, menambahkan 40% peningkatan pertahanan oleh jimat pertahanan dan 30% peningkatan pertahanan oleh seni teratai biru. King Sui dapat memiliki pertahanan 1170 negara. Sangat disayangkan bahwa King Sui kekurangan kekuatan ofensif, tetapi ini dapat diperbaiki dengan kerusakan kritis. Wang Delong, yang dilemahkan oleh King Sui, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kekuatannya melemah secara signifikan. Pada saat yang sama, dia merasakan ancaman besar dari aura King Sui. Pedang hijau raksasa di tangannya menebas ke arah King Sui, bayangan hitam yang tampak seperti ular piton besar bergegas ke arahnya. King Sui tidak berani ceroboh. Saat ini, pertahanannya masih belum cukup untuk berbenturan dengan serangan lawannya. Bahkan jika mereka sama, masih akan ada beberapa kerusakan, hanya saja kerusakan itu tidak signifikan. Selanjutnya, kekuatan tubuh King Sui akan meniadakan beberapa serangan lawan, sehingga bahkan jika serangan lawan melebihi pertahanannya, itu tidak dapat melukainya. Boom! Ada suara besar dan udara yang intens bisa dirasakan dari jauh. Mata Wang Delong berbinar, dia bisa menggunakan kekuatan ini selama 1 jam, lebih jauh lagi. Dia bisa merasakan kekuatan menyerang King Sui tidak sebanding dengannya tetapi pertahanannya sepertinya sangat kuat. Tebasan kemarahan. Wang Delong berteriak keras dan tubuhnya tampak membesar. Dum dum dum. Saat dia mengambil langkah menuju King Sui dan menggunakan pedang besar di tangannya untuk menebas King Sui, bayangan pedang besar itu seperti pedang murka surgawi ilahi yang memotong ke arah King Sui. Perisai ilahi. Rompi lapis baja bintang 7. King Sui menyerang dengan perisai ilahi di tangannya dan dia menggunakan pedang biduk dengan ganas menyerang ke arah bayangan pedang besar itu. Duar duar duar. Buom. Ledakan besar bergema dan ki pedang berceceran di mana-mana. Ki pedang yang cerah memiliki kekuatan yang menakutkan tetapi segera menghilang. Bentrokan tajam itu menyebabkan kulit kepala mati rasa. Tubuh King Sui terdorong oleh energi kuat tebasan itu, tetapi dia menggunakan kedua kakinya untuk mencoba melakukan lompatan di udara. Whoosh! Segera, dia menghentikan penurunannya dan dengan cepat bergegas kembali. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, King Sui telah mempelajari beberapa hal. Kali ini King Sui menggunakan langkah klutmis di udara dan bergegas ke Wang Delong. Whoosh! Klang!
Dia memegang pedang biduk yang berat seolah-olah itu ringan seperti bulu dan menghantamnya. Pedang gelombang kelima. Seni mengejar. Buom. Duar. Teknik King Sui sangat mendukung. Tidak hanya dia bisa meningkatkan kekuatan tubuhnya, dia bisa melemahkan kekuatan lawannya, meningkatkan keunggulannya sendiri. Duar. Ada suara keras dan pedang Qi tersebar. King Sui dengan hati-hati bertarung dengan Wang Delong. Jenis pertempuran ini, pertempuran hidup dan mati, adalah salah satu yang membuat seseorang marah. Tebasan pemotong bulan, teriak Wang Delong. Seak, duar. Sekali lagi, King Sui dipukul mundur. Wang Delong mengangkat pedang besarnya. Pedang besar hijau itu benar-benar perlahan berubah menjadi putih susu. Itu sangat aneh. Pada saat yang sama, kekuatan berkumpul dengan panik ke arahnya. King Sui tahu bahwa langkahnya akan mengerikan, bahkan sampai dia merasa bahwa langkah ini akan dapat melukai dia. King Sui memaksa dirinya untuk tenang. Nyonya Duanmu tanpa sadar mengepalkan tinjunya di kejauhan, dia bahkan diam-diam mengambil langkah maju. Tali pengikat iblis, teriak King Sui. Ciu, shit. Pada saat Wang Delong hendak bergerak, King Sui tiba-tiba membuang tali pengikat iblis dan mengikat Wang Delong dengan erat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Meskipun hanya untuk beberapa saat, nafas waktu ini menyebabkan Wang Delong kehilangan kendali atas teknik pembunuhan yang telah dia isi untuk jangka waktu tertentu. Tebasan pemotong bulan menggunakan kekuatan yang mengejutkan, dia sudah mengaktifkannya, tetapi karena dia terjebak oleh tali pengikat iblis, dia kehilangan kesempatan untuk menggunakannya. Jimat pengikat, jimat penghancur pertahanan, dum-dum, penurunan 40% dari pertahanan tubuh Wang Delong. Hal ini menyebabkan pertahanan Wang Delong diturunkan oleh 120 negara. Kekuatan 1.500 negara yang dibangkitkan oleh seni sudah melemah menjadi kekuatan 1.200 negara. Sekarang, pertahanannya semakin diturunkan dengan kekuatan 120 negara. King Sui meningkatkan kecepatannya ke puncaknya, pedang biduk di tangannya bersinar seperti bintang pagi saat dia menebas Wang Delong. Klaang, buom, duar. Kekuatan serangan King Sui adalah 960 negara, ada perbedaan lebih dari 100 negara, dengan demikian, dia bisa mengabaikan setengah dari pertahanan lawannya. Bahkan untuk seorang martial saint seperti Wang Delong, dia masih tidak mampu menahan kekuatan yang tersisa setelah meniadakan serangan King Sui. Meskipun Wang Delong telah menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang King Sui, kekuatan besar dari serangan itu masih mempengaruhi Wang Delong pada akhirnya dan menyebabkan darah segar tersebar di udara. Setelah gelombang besar energi langsung menghancurkan segala sesuatu di dalam tubuhnya, dia secara alami kehilangan nyawanya. Serangan King Sui seperti bola logam sementara Wang Delong seperti batu. Ketika bentrok, batu itu hanya bisa runtuh. Dia memiliki ekspresi sekarat dengan keluhan yang tersisa. Wang Delong jatuh dari langit, leluhur tua klan Wang telah lenyap. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah 4 pria tua yang berdiri di atas punggung Raja Falcon Salju bermata merah. Pada saat ini, 4 lelaki tua yang tersisa menggunakan tatapan yang tak terbayangkan untuk melihat King Sui. Meskipun mereka berpikir bahwa klan Wang akan binasa dan Wang Delong akan mati, mereka tidak mengharapkan itu dilakukan oleh King Sui. Wang Delong, yang merupakan orang tua terkuat dari Wang Clan, menggunakan kata-katanya sebelumnya untuk mencoba, dan menghasut King Sui untuk melakukan pertempuran tunggal dengannya. Pemuda itu akhirnya setuju, tetapi hasilnya tidak terduga. Keempat lelaki tua itu tampaknya berusia 60-an, mereka tampak pikun dan tampaknya lebih tua dari Wang Delong. Setelah kematian Wang Delong, mereka tampaknya menjadi sangat tua dan tertekan. Saat ini, anak muda, bisakah kita bernegosiasi? Orang tua kedua dari kiri berkata perlahan. Oh, bicaralah. King Sui tidak memiliki perasaan ramah terhadap orang-orang ini. Namun sejak Wang Suncang meninggal, Wang Delong juga meninggal, dan Wang Ruiyuan menjadi lumpuh. Kemarahan King Sui sudah dipadamkan. Kekuatan klan Wang sudah menyusut, bencana sudah menimpa klan.
Kami, 4 orang tua akan bunuh diri, tapi bisakah Anda tinggalkan klan Wang lainnya untuk menuju kehidupan? Tentu saja, kami akan memberimu hal-hal terbaik dari klan Wang, karena klan tidak bisa lagi melindungi mereka. Ucap orang tua itu memandang King Sui, dia sudah meletakkan harga dirinya. Anda tidak perlu khawatir tentang klan Wang yang ingin membalas dendam pada Anda, itu tidak mungkin. Selain itu, apakah Anda bahkan harus khawatir? Dengan usia dan kultivasi Anda, orang akan takut pada Anda di masa depan. Siapa yang berani menimbulkan masalah dengan Anda? Ucap orang tua itu dapat melihat bahwa King Sui ragu-ragu. King Sui, Nyonya Duanmu berteriak pada King Sui saat ini. King Sui kembali ke sisi Nyonya Duanmu. Dia sadar bahwa wanita ini punya jawaban untuk dilemanya, jadi dia ingin pendapatnya tentang ini. Nyonya, King Sui menghormati wanita kuat itu. Kecantikannya bukanlah yang terpenting, itu adalah kekuatan dan udara yang dia keluarkan. Biarkan mereka pergi, ini akan menguntungkanmu di benua tengah. Nyonya Duanmu tersenyum melihat pemuda yang luar biasa ini. Dia menyukai setiap aspek dirinya, hanya saja karakter putrinya terlalu dingin. King Sui diam, dia memikirkan semua pro dan kontra. Bagaimana dia akan menangani klan Wang adalah masalah yang sangat rumit yang akan mempengaruhinya di ibu kota negara Laut Giok. Jika dia terlalu kejam, itu akan menyebabkan beberapa klan gemetar ketakutan. Namun, ada dua sisi dari segalanya, banyak orang akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya jika dia mendapat masalah. Kamu baru di benua tengah, terlalu kejam dengan metodemu akan berpengaruh pada perkembangan masa depanmu. Setelah melihat metode Anda, banyak orang akan mencoba menghindari Anda, dan mereka yang lebih kuat mungkin merencanakan tindakan keji terhadap Anda. Apakah Anda mengerti saya? Nyonya Duanmu memandang King Sui, tatapannya memiliki cahaya yang tak terlukiskan. Saya mengerti. King Sui tahu bahwa Nyonya Duanmu sedang berbicara tentang membangkitkan rasa iri pada orang lain. Seorang jenius yang tegas dan kejam, dan seorang jenius yang sangat baik hati dan ramah akan menyebabkan orang merasa berbeda tentang mereka. Yang pertama akan menyebabkan ketakutan dan kecemburuan, bahkan bisa menyebabkan mereka memikirkan cara untuk memberinya kematian dini. Meskipun yang terakhir akan menyebabkan orang lain juga iri pada mereka, mereka memiliki metode lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Seperti bergabung dengan suatu kekuatan atau bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, pilar dukungan klan Wang sudah mati. Bahkan jika Anda melepaskannya, mereka mungkin masih akan ditelan oleh kekuatan lain. Terlepas dari siapapun itu, mereka pasti akan mengulurkan tangan ke arah Anda dan mengungkapkan niat baik. Anda akan memiliki satu teman lagi dengan cara ini, manfaatnya cukup signifikan, Nyonya Duanmu melanjutkan. Terima kasih. King Sui tidak menyangka bahwa Nyonya Duanmu akan berpikir sejauh ini. Sebenarnya King Sui sangat suka menggunakan kekerasan dan menyelesaikan masalah apapun yang dia miliki dengan tinjunya. Namun, jika Nyonya Duanmu tidak muncul untuk masalah hari ini, akan ada akhir lain dari ini. Meskipun dia suka menggunakan kekerasan, kekuatannya tidak akan dianggap apa-apa di benua tengah. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya terlalu banyak. Kalian bisa pergi, jangan datang dan mengganggu saya lagi. King Sui berjalan ke depan orang tua itu dan melepaskan mereka tanpa banyak bicara. Melepaskan Wang Clan adalah kesaksian luar biasa bagi banyak orang yang mengawasinya dan menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Sekelompok pria tua memandang King Sui dengan tidak percaya, dan kemudian memandang Nyonya Duanmu yang jauh. Mereka tidak percaya bahwa wanita jahat dan ganas itu benar-benar akan menyarankan King Sui untuk membebaskan mereka. Sekelompok orang tua menghela nafas. Mereka membungkuk ke King Sui sebelum pergi dengan burung falcon raksasanya. Ketika King Sui kembali, Di Chen dan yang lainnya maju. Nyonya Duanmu bersorak dalam hatinya setelah melihat gadis berdiri di atas punggung burung api, wanita yang seperti peri. Tempat ini sangat dekat dengan Villa King Sui, jadi mereka tiba dalam waktu singkat. Lantong dan yang lainnya tidak berlama-lama,
mereka menyapa dan kembali ke kamar mereka. Langit belum cerah, jadi mereka bisa tidur lebih lama. King Sui, Di Chen, Madam Duanmu, dan Nian Yuyang datang ke ruang tamu di pavilion, diterangi terang dengan batu bulan. King Sui mengundang mereka untuk duduk dan menyeduh sepoci teh. King Sui menyeduh daun teh yang dimilikinya dari alam Valet Jade Immortal. Itu adalah satu-satunya daun teh yang dimilikinya, tapi itu pasti sangat unik. Aroma ringannya sangat menyegarkan, hanya menciumnya adalah kenikmatan yang luar biasa dan bahkan membuat mereka merasa melayang. Teh yang enak, rasanya yang unik. Itu sebenarnya bahkan memiliki efek menyegarkan pikiran dan membersihkan tulang, pasti teh terbaik yang pernah saya minum. Ucap Nyonya Duanmu dengan wajah berseri saat dia mencicipinya. Ini adalah teh yang saya persiapkan sendiri, saya juga tidak terlalu banyak meminumnya. Karena Nyonya sangat menyukainya, saya akan menyiapkan beberapa untuk Anda dan akan mengirimkannya di masa mendatang. Jawab King Sui tersenyum. Terima kasih, ucap Nyonya Duanmu tanpa basa-basi. Tidak perlu sungkan Nyonya, saya bermaksud untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya masih tidak dapat memahaminya terlepas dari seberapa banyak saya memikirkannya. Ucap King Sui memikirkan pertempuran sebelumnya dan tidak bisa menahan untuk bertanya. Tanyakan saja, seperti yang Anda katakan, tidak perlu sungkan di antara kita. Nyonya Duanmu meletakkan cangkir tehnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Wanita ini tersenyum dan mengerutkan kening pada saat yang sama, memberikan kesan dewasa. Itu adalah pesona yang berasal dari kedalaman tulangnya, memiliki aura bujukan, martabat, keanggunan, dan kedewasaan. Bahkan sekarang, King Sui merasa bahwa dia bukan ibu Duanmu Lingsung, sulit untuk mengasosiasikan mereka berdua sebagai ibu dan anak. Apakah besarnya kemampuan berbeda untuk di atas dan di bawah Martial Saint kelas 5? King Sui bertanya. Sebenarnya, King Sui cukup diragukan sejak awal. Untuk setiap tingkat Martial Saint, ada perbedaan kemampuan dari 200 negara. Ini masuk akal di kelas-kelas awal, tetapi jaraknya tampaknya semakin pendek ketika mencapai kelas-kelas berikutnya. Perbedaan antara Martial Saint kelas 9 dan Martial Saint kelas 10 akan sangat kecil. Perbedaan kemampuan untuk 5 kelas sebelumnya berbeda di 200 negara. Untuk kelas 6 dan 7, yang membedakan adalah kemampuan 500 negara. Untuk kelas 8, 9, dan 10, yang membedakan adalah kemampuan 1000 negara. Adapun puncak Martial Saint, saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Ucap Nyonya Duanmu menjelaskan sambil tersenyum pada King Sui. King Sui bisa mengerti saat mendengar ini. Dia merasa seperti dia tercerahkan, dia tidak mengerti sebelumnya. Dia memandang Nian Yuyang, tetapi dia hanya tersenyum dan minum tehnya. Menggunakan ini, dia menghitung bahwa Martial Saint kelas 10 akan memiliki kemampuan 5.000 negara. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan terbunuh seketika. King Sui memandang Nyonya Duanmu yang tak terduga, dia tidak tahu seberapa jauh tingkat kemampuannya meluas. Dia juga tidak berani bertanya, dia hanya ingin tahu. Seseorang dari alam tertentu akan menemukan orang-orang dari alam yang sama. Di masa lalu, King Sui hampir tidak dapat melihat pembudidaya Xiantian, tetapi hal-hal yang tidak dapat dilakukan atau dilihat di masa lalu menjadi sederhana sekarang karena dia berada di alam yang berbeda. King Sui, kapan kamu datang ke tempatku sekarang setelah kamu tiba di benua tengah? Ucap Madam Duanmu sambil melihat ke langit yang cerah di luar. Saya pasti akan segera pergi. Ketika saatnya tiba, kuharap Nyonya Duanmu tidak menganggapku terlalu merepotkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja pergi ke kota Duanmu di negara Zongyuan, itu pasti mudah ditemukan. Aku akan pergi dulu, aku harus pergi sekarang. Ucap Nyonya Duanmu dan Niang Yuyang berdiri dan menghadapi King Sui. Nyonya, harap tunggu. Ucap King Sui bergegas ke atas dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia mengambil 2 bungkus besar daun teh yang sudah disiapkan dan memberikan tas kepada Nyonya Duanmu dan Pak Tua Niang Yuyang begitu dia keluar. Kamu benar-benar memberikannya padaku. Ucap Nyonya Duanmu,
atau Yuruyan tersenyum saat menerimanya. Nyonya Duanmu pergi, Nian Yuyang juga bangkit untuk pergi. King Sui memberikan kantong daun teh yang tersisa kepada Nian Yuyang, membuatnya sangat bahagia. Hal semacam ini tidak bisa dibeli dengan uang, itu adalah niat baik King Sui. Langit sudah cerah setelah dia mengirim mereka pergi. Setelah itu, King Sui berdiri di halaman untuk melatih tinju tai chi-nya. Lantong dan yang lainnya keluar segera setelah itu, mereka menyapa King Sui dan mulai melatih teknik tinjunya. Mereka berlatih tinju menghubungkan kembali yang diajarkan King Sui, mereka bisa mempraktikkannya dengan beberapa kedewasaan sekarang. Setengah bulan berikutnya cukup damai. King Sui sangat santai, dia berkultivasi dan bermeditasi. Dia biasanya akan membimbing Lantong dan yang lainnya, dan terkadang akan meneliti beberapa topik kultivasi dengan Di Chen. Selain itu, King Sui akan pergi memancing di Laut Giok. Namun, dia hanya bisa menangkap ikan kecil dan udang. Meskipun, ini adalah produk khusus dari Laut Giok dan bisa dianggap sangat enak. King Sui baru saja melemparkan banyak dari mereka ke alam Valet Jade Immortal. Hubungan King Sui dan Di Chen semakin dekat dibandingkan dengan masa lalu sejak terakhir kali mereka berpegangan tangan, namun tidak ada kemajuan besar. Mereka bahkan tidak berpegangan tangan lagi, tetapi secara fisik mereka lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu tentang niat satu sama lain karena mereka tinggal di bawah satu atap. Salah satu dari mereka akan menjadi bingung dan bersembunyi ketika tatapan mereka bertemu, meskipun tidak ada arti khusus bagi mereka. Sepertinya hubungan itu sangat meragukan. Itu adalah semacam perasaan yang muncul ketika mereka tidak memperhatikan. Selain itu, mereka memiliki perasaan yang baik satu sama lain. Itu adalah pagi yang biasa, dan King Sui sedang bersiap untuk pergi keluar untuk berjalan-jalan. Dia melihat seorang pria masuk ketika dia sampai di halaman. Dia berumur sekitar 40 tahun, tapi dia maskulin dan liar. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan hidung yang lurus. Dia tidak tampan, tetapi dia memiliki pesona khusus tentang dia. Tuan King Sui. Ketika pria itu melihat King Sui, dia dengan hormat menyapanya. Kamu adalah... King Sui memandang dengan curiga pada pria menyenangkan itu. Pria itu tidak terlihat lemah, yang lebih penting, dia memberikan perasaan bahwa dia menyembunyikan kekuatan. Karena dia memiliki kepercayaan diri yang melebihi apa yang dimiliki orang-orang tua yang telah melewati masa jayanya, ini adalah pria yang memiliki keterampilan kepemimpinan. Saya Se Haoxuan, saya saat ini berada di klan Wang. Saya datang terutama hari ini untuk mengunjungi Tuan King. Pria itu tersenyum pada King Sui, dia tidak seperti budak atau sombong, tapi dia sangat hormat. Ini adalah rasa hormat yang diberikan kepada seseorang yang kuat. Oh, klan Wang, itu cepat. King Sui memikirkan kata-kata yang pernah dikatakan Nyonya Duanmu. Dia tidak berpikir bahwa hal itu akan membuahkan hasil secepat itu. King Sui tidak bisa menahan senyum, dia benar-benar menikmati melihat skenario semacam ini. Haha, Tuan King menghancurkan fondasi klan Wang, itu tidak dianggap cepat. Saya datang hari ini untuk memberikan penghormatan kepada Anda serta untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Mata cerah pria itu mengungkapkan ketulusannya. Aku melepaskan Wang Clan, tapi kamu memanfaatkannya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil tindakan lagi? King Sui dengan tenang memandang pria kasar itu, meskipun dia sedikit lebih tua, dia masih di puncak hidupnya. Di dunia 9 benua, orang seperti itu masih dianggap muda, banyak dari mereka bahkan belum menikah. Tuan King tidak akan melakukannya, jika Tuan King menginginkan Wang Clan, Anda pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Kami sudah menyiapkan segalanya di Wang Clan, dan saya di sini untuk mengundang Tuan King untuk memeriksanya, ucap lelaki itu tersenyum dengan hormat. Haha, meskipun klan Z mungkin tampak sedikit lebih rendah dari klan Wang di masa lalu, tapi dengan klan Zemu sekarang, itu masih memiliki potensi untuk berkembang. Anda bisa menyimpan barang-barang itu, saya senang Wang Clan menemui ajalnya, di tanganmu,
aku harap kamu bisa membawa klan Z ke tingkat yang lebih tinggi. Ucap King Sui berkata setelah berpikir sebentar. Terima kasih banyak kepada Tuan King, saya, Hawk Xuan, dengan ini bersumpah bahwa jika Tuan King memiliki kebutuhan di masa depan, klan Z akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Tuan King. Ucap Zhen Haoxuan memandang King Sui dan berkata dengan serius. Meskipun ini bukan sumpah yang sangat parah atau bahkan sumpah dengan konsekuensi serius, King Sui sangat bahagia. King Sui tidak percaya pada sumpah seperti itu, seperti teman-teman yang dibuat Wang Clan, yang akan peduli padanya ketika dia mendapat masalah besar. Manusia adalah makhluk emosional, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan, seseorang harus membayar harga. Baik, saya akan mengingat ini, jika ada yang bisa saya bantu, saya juga tidak akan menolaknya. Ucap King Sui tersenyum pada pria itu, terlepas dari penampilannya di sini atau apa yang telah dia lakukan, itu sudah membantunya. Ada beberapa hal yang sebaiknya dia tidak ambil inisiatif. Terima kasih banyak, dan Tuan King, ini untuk Anda. Ini adalah item terbaik di Wang Clan, aku ingin tahu apakah itu bisa menarik minatmu. Pria itu mengeluarkan kotak bordir dan memberikannya kepada King Sui. King Sui menerimanya dengan senyuman, karena dengan ini mereka dapat dianggap sebagai teman satu sama lain. Jadi dia perlu menerimanya. Tuan King, saya akan pergi dulu, saya akan datang lagi untuk berkunjung di masa depan, pintu klan Z akan selalu terbuka untuk Tuan. Ze Haoxuan mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi, hati-hati. Setelah gambar Ze Haoxuan menghilang dari pintu, King Sui membawa kotak bordir itu ke kamarnya. Setelah dia berbicara dengan Madam Duanmu terakhir kali, dia sekarang tahu perbedaan besar antara kelas Martial Saint. Terutama untuk kekuatan yang dibutuhkan untuk Martial Saint kelas 6 atau lebih tinggi. Perbedaannya sangat besar. Adapun puncak Martial Saint, King Sui bahkan tidak tahu alam seperti apa itu. Bagaimana bisa sangat mudah memiliki pijakan di benua tengah, atau dunia 9 benua, untuk dapat berdiri di puncak. King Sui memikirkan sekte Buddha yang disebutkan oleh Penatua Ge, atau bahkan sekte besar dari benua suci Lu Utara, punggung bukit Raja Singa. King Sui sekarang dapat dianggap sebagai Martial Saint kelas 5, tetapi jalan masa depannya masih panjang dan berbahaya. Bahkan kekuatan terlemah di negara Bintang 7, kediaman Raja Tyrant Langit, memiliki kekuatan puncak Martial Saint kelas 5. Meskipun dengan menggunakan Ki Kaisar Tirani dia bisa mengalahkan Martial Saint tingkat 6, jika ada Martial Saint tingkat 7, King Sui tidak bisa begitu yakin dengan hasilnya. Tingkat para pembudidaya di klan Duanmu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan King Sui. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya di benua tengah, tetapi dia sekarang menyadari bahwa itu juga tergantung pada siapa yang dia temui. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, seseorang akan dapat berhubungan dengan tingkat kekuatan yang sebelumnya tak terbayangkan, sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan di masa lalu. King Sui, yang telah kembali ke kamarnya, membuka kotak sulaman. Peta harta karun. Meskipun dilipat dengan sangat rapi, King Sui bisa mengatakan dengan satu mata bahwa benda di kotak bersulam itu adalah peta harta karun. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi King Sui tahu bahwa peta harta karun tersembunyi ini adalah salah satu barang terbaik. Dia telah memperoleh Ki Kaisar dari peta harta karun, serta beberapa hal yang dia tidak tahu apa itu tetapi dia tahu adalah harta karun yang besar. Meskipun peta harta karun pertama mengarah ke Istana Kristal, ada keindahan mutlak yang tertidur di sana. Namun, King Sui tidak tahu manfaat apa yang akan didapatnya. Selain itu, ada kura-kura besar di depan Istana Kristal, binatang iblis macam apa itu. Mengambil peta harta karun, King Sui melihatnya. Peta harta karun menggambarkan surga dunia lain, gunung-gunung di peta tidak terlalu besar tetapi sangat indah. Ada sebuah sungai yang mengular melalui lembah yang sangat jernih, dan Anda bisa melihat ikan dan udang di dalamnya.
Yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa ada beberapa ikan biru berekor 3 yang berbeda. Mereka sangat indah, ikan-ikan ini mungkin spesies yang bermutasi. King Sui menyimpan informasi ini di dalam benaknya. Di hulu sungai, samar-samar Anda bisa melihat hutan ungu yang sepertinya memiliki sekelompok monyet di dalamnya. Karena jaraknya yang jauh, gambar tersebut tidak dapat menggambarkannya dengan jelas. Tempat yang digambarkan oleh peta harta karun jelas memiliki pemandangan yang mempesona, bahkan termasuk beberapa burung kecil di langit. Tiba-tiba, King Sui melihat ke atas sungai, dan memperhatikan di awan yang jauh, sepertinya ada bayangan pavilion. Istana giok berhiaskan berlian. Memikirkannya, King Sui tersenyum, ini pasti efek dari peta harta karun, lagi pula, semakin jauh dia melihat, semakin dekat kelihatannya ke awan. Dia ingat semua yang dia lihat di dalam hatinya, menemukan lokasi di peta harta karun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan banyak keberuntungan dan terkadang banyak bantuan. King Sui menyimpan petanya. Ini dianggap panen yang cukup bagus. Dia sudah menyelesaikan masalah Wang Klan, meskipun itu hanya kebetulan, King Sui tidak menyesali tindakannya. Bagaimanapun, dia harus melakukan sesuatu setelah memasuki benua tengah, dan ini bisa dianggap sebagai pertunjukan kekuatan yang disengaja sebagai peringatan bagi orang lain. Meskipun tidak semua orang di negara kota Laut Giok tahu nama King Sui, setidaknya klan dan sekte utama akan menyadari kehadirannya. Selanjutnya, King Sui memiliki hubungan yang baik dengan klan Nian dan klan Duanmu dari negara Zongyuan. Jadi, selama periode waktu ini, akan selalu ada seseorang yang tiba di depan pintu King Sui, banyak di antaranya berasal dari klan besar. Namun, King Sui menolak semuanya. Setengah bulan kemudian, King Sui memberi Lantong dan yang lainnya beberapa pil bermanfaat dan bersiap untuk pergi. Ketika dia dan Di Chen mengucapkan selamat tinggal pada Nian Yuyang, dia memintanya untuk menjaga Lantong dan yang lainnya. Nian Yuyang menunjukkan bahwa itu bukan masalah baginya untuk melakukannya. Setelah itu, King Sui dan Di Chen menaiki burung api dan terbang menuju negara Zongyuan. King Sui berencana untuk memeriksa tempat itu terlebih dahulu dan mungkin tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu sebelum berangkat ke negeri 7 bintang untuk menyelesaikan masalah Di Chen. Setelah itu, dia mempertimbangkan untuk pergi ke benua Kementerian Selatan. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, King Sui merasa itu tidak pantas. Saat itu, ketika leluhur tua Istana Surgawi meninggal, dia memberitahu King Sui untuk tidak pergi ke benua Kementerian Selatan, untuk mencari klan Istana Timur sebelum memiliki kekuatan seorang Saint Martial kelas 5. Selama beberapa hari ini, King Sui telah melakukan beberapa penyelidikan. Klan Istana Timur dari benua Kementerian melihat selatan mungkin bukan yang terkuat tetapi itu bukan tempat yang bisa dimasuki oleh Martial Saint kelas 5. Karena dia sudah menunggu selama bertahun-tahun, tidak ada masalah dengan menunggu lebih lama lagi. King Sui ingin menunggu sampai Raja Iblis Babi Ngepet tumbuh lebih kuat, dan binatang iblis guntur juga akan matang dalam 4 tahun lagi. Ketika saat itu tiba, kemampuannya akan lebih ditingkatkan. Dengan 2 binatang iblis yang layak, King Sui merasa itu akan cukup untuk melindungi hidupnya. Burung api tidak murni hanya sebuah tunggangan, karena King Sui merasa bahwa burung api pasti akan menjadi binatang iblis level Martial Saint, meskipun dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Adapun pergi ke punggung Raja Singa di benua suci utara Lu, King Sui tahu bahwa itu akan sangat lama. Ketika dia memikirkan Ye Jiange, dia tidak bisa menahan ekspresi sedih. King Sui ingin segera membawanya ke punggung Bukit Singa, untuk membalas dendam terhadap musuhnya. Apa yang kamu pikirkan? Anda telah menatap kosong untuk waktu yang lama, dan Anda tampaknya memiliki ekspresi tak berdaya yang terlihat di mata Anda. Di Chen duduk bersila di samping King Sui dan memintanya saat burung api terus terbang. Aku hanya dalam keadaan linglung, memikirkan banyak hal. King Sui memandang Di Chen dan tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu merasa bermasalah, kamu bisa memberitahuku.
Kamu mungkin merasa lebih baik jika mengatakannya. Di Chen tersenyum pada King Sui, matanya menunjukkan perhatian yang mendalam. Aku tahu, aku tidak bisa tidak memikirkannya. Aku baik-baik saja, aku tidak terlalu lemah. King Sui memaksakan dirinya untuk tersenyum. Di Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, meskipun dia tidak tahu segalanya tentang King Sui, dia tahu sedikit. Dia adalah orang yang sangat teguh, orang yang paling teguh yang pernah dilihatnya. Semangat untuk tidak tunduk pada orang lain itu mengejutkan. Negara Zongyuan dan negara 7 bintang bersebelahan, sehingga mereka sangat dekat dengan negara Laut Giok. Dalam 3 hari, mereka tiba di negeri Zongyuan dan menemukan petunjuk arah ke kota Duanmu. Kota Duanmu dekat dengan negara Zongyuan, dan sangat mudah ditemukan. Mereka langsung terbang langsung ke kota Duanmu, melewati beberapa kota dalam perjalanannya. Dia memperhatikan bahwa kota-kota itu tidak sesibuk kota Duanmu, bangunan dan jalan semuanya tampak kalah dengan kota Duanmu. Ketika dia turun di kota Duanmu, dia memanggil kereta binatang untuk membawa mereka ke klan Duanmu. Untung klan Duanmu tidak jauh dari platform langit kota Duanmu, sehingga kereta binatang tiba dalam waktu lebih dari 1 jam. Tuan, Nona, kita telah sampai di klan Duanmu. King Sui membayar biayanya dan keluar dari gerbong bersama Di Chen. King Sui melihat ke klan Duanmu, pandangan ini menyebabkan dia linglung. Villa yang mewah, itu terletak di posisi terbaik, jalan lintas awan, tanah yang didudukinya adalah yang terbesar yang pernah dilihat King Sui. Namun, klan Duanmu setara dengan keberadaan sekte besar, hanya saja disebut klan dan memiliki sistem yang sama dengan klan. Di mana King Sui sekarang adalah gerbang selatan klan Duanmu, villa klan Duanmu duduk di utara dan menghadap ke selatan. Melihat gerbang selatan klan Duanmu, itu adalah gerbang terkuat yang pernah dilihat King Sui. Meskipun gerbang itu hanyalah pintu masuk ke villa, itu mewakili kekuatan klan. Melihat gerbang emas selebar 200 meter, tinggi 100 meter, orang bisa melihat ada banyak gambar binatang iblis besar yang diukir di pintu. Mereka hidup dan hidup, sangat akurat dalam penggambaran. Gerbang besar itu bertatahkan batu yang berada di atas dan di bawahnya. Selain gerbang, ada 2 gunung besar palsu, gerbang ini tidak akan mudah roboh, juga sulit untuk mendaki 100 meter untuk melewatinya. King Sui dengan kosong menatap gerbang besar yang berkilau di bawah matahari. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa dibayangkan siapapun tanpa melihatnya sendiri. Untuk klan seperti klan Duanmu, biasanya mereka memiliki gerbang seperti ini. King Sui menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Di Chen yang terselubung hanya untuk melihatnya tersenyum kembali padanya. Istriku tersayang, mari kita masuk. King Sui berkata kepada Di Chen dengan senyum rendah hati. Di Chen melotot sedikit marah ke King Sui sebelum berjalan bersamanya menuju gerbang besar dengan wajah penuh senyum. King Sui menggosok hidungnya saat dia mengikuti sosok tubuh yang indah dan berjalan berdampingan dengan Di Chen menuju gerbang besar klan Duanmu. Ada 2 baris penjaga dengan pakaian serupa yang menjaga gerbang besar itu. Bahkan ukuran dan tinggi mereka terlihat mirip satu sama lain. King Sui mencoba merasakannya dan menemukan bahwa yang terlemah setidaknya adalah seorang prajurit kelas puncak Xiantian. Maaf, siapa yang kalian berdua cari? Suara energi segera menyebabkan King Sui kembali ke akal sehatnya. King Sui menyadari bahwa orang yang menghentikan mereka adalah pria paruh baya. Saya mencari Nyonya Duanmu. King Sui menjawab sambil tersenyum. Apakah Anda kebetulan Tuan Muda King Sui? Pria paruh baya itu mempertanyakan King Sui dengan heran. Paman, Anda tahu tentang aku. King Sui tidak pernah berharap orang itu segera mengenalinya. Meskipun dia tahu bahwa semuanya akan berubah menjadi seperti ini pada akhirnya, dia masih sedikit terkejut karenanya. Saya tidak layak, panggil saja saya Pak Tuaci. Nyonya telah menginstruksikan kami untuk membawamu kepadanya segera setelah Tuan Muda King Sui tiba. Tuan Muda King Sui, dan Nona Muda, selamat datang. Pria paruh baya itu menjelaskan dengan sopan. Maaf atas masalah ini.
King Sui dan Di Chen mengikuti pria paruh baya itu ke klan Duanmu. Saat memasukinya, King Sui bisa merasakan suasana mewah dan mengesankan di sekitar manor. Meskipun istana surgawi tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu, istana surgawi harus mengandalkan keunggulan dari tanah tempat ia dibangun. Di sisi lain, bukanlah tugas yang mudah untuk membangun gedung yang begitu mewah di kota Duanmu yang berkembang pesat. Mayoritas bangunannya adalah kayu berwarna hijau. Selain memiliki atmosfer yang mengesankan, tempat ini juga memiliki rasa yang elegan dan artistik yang melimpah. Ada juga paviliun dan bangunan kecil yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Selain itu, pegunungan dan berbagai fitur air dapat dilihat hampir di mana-mana. Setelah berjalan melewati halaman depan yang besar, melewati gunung palsu yang sangat besar dan jembatan melengkung, hal pertama yang menarik perhatian King Sui adalah area arena pertempuran yang luas. Ada banyak dari mereka dalam berbagai ukuran. Saat ini, ada banyak orang yang bertarung satu sama lain. Ini adalah alasan dari suara teriakan yang dia dengar saat itu. Halaman itu dipenuhi dengan prajurit yang mengenakan seragam yang sama. Meskipun ada lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan istana surgawi, masing-masing dari mereka adalah prajurit elit. Meskipun begitu, King Sui merasa bahwa itu tidak boleh kurang dari 100.000 orang. Ada gerobak binatang yang terus-menerus masuk dan keluar dari halaman. Lagi pula, halaman itu sendiri terlalu besar. Tidak dapat disangkal, hanya sedikit orang yang akan naik gerobak. Kebanyakan orang dengan sigap berkeliling dengan kaki mereka. Sekali lagi mereka berjalan sekitar 1000 meter ke kiri dan berbelok di tikungan. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah telah meninggalkan kekacauan dalam kata sekuler. Lingkungan di sini sangat anggun dan tenang. Ini adalah bagian halaman yang terisolasi dan indah. Itu memiliki pohon dan bunga paling berharga dari seluruh dunia 9 benua di dalamnya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pintu masuk sebuah halaman kecil yang memiliki 4 gadis muda yang menjaga di depannya. "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" Wanita di sisi kanan memimpin saat dia mengambil langkah besar ke depan dan mulai menanyai mereka. "Kalian semua bisa mundur." Tepat pada saat ini, ada suara yang familiar, para wanita perlahan menarik diri dari pos mereka. King Sui sudah bisa melihat Nyonya Duanmu yang mendekatinya, di sampingnya adalah Duanmu Lingsung. Mengenakan pakaian berwarna biru dan kerudung berwarna biru, segera setelah Duanmu Lingsung melihat Di Chen, kegembiraan yang tidak biasa melintas di matanya sebelum dengan cepat melirik ke arah King Sui. Di sisi lain, Nona Duanmu tersenyum gembira. "Kalian ada di sini." King Sui tersenyum dan menjawab, "Maaf atas gangguan ini." Tidak, kamu sama sekali tidak menggangguku." Nyonya Duanmu berkata dengan gembira. Tatapan King Sui tertuju pada Duanmu Lingsung. Dia memperhatikan bahwa dia masih mengenakan kerudungnya bahkan ketika dia di kediamannya. Dia kemudian melanjutkan untuk melihat Di Chen yang ada di sampingnya. Yang satu tampak anggun seperti dewi sedangkan yang lainnya memiliki pesona sedingin es. King Sui tidak bisa membantu tetapi memikirkan waktu ketika Duanmu Lingsung berada di Gunung Buah Bunga. Hal yang paling tak terlupakan baginya adalah ekspresinya ketika dia memanggilnya sebagai suaminya. King Sui tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Saat itu, setelah mendengar permintaannya yang tidak masuk akal, wanita itu mengerutkan bibirnya dengan erat. Meski wajahnya masih terlihat sedikit pucat, itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. King Sui berpikir saat itu bahwa dia berperilaku terlalu dingin sehingga dia memutuskan untuk menggodanya sedikit. "Suamiku sayang." Suara menggigil sedingin es masuk ke telinga King Sui saat dia mengingatnya waktu itu. Adegan itu saat itu terlintas di benak King Sui. Di sisi lain, setiap kali Duanmu Lingsung melihat King Sui, dia juga akan mengingat pemandangan di Gunung Buah Bunga. Tidak hanya dia mengekspos wajahnya di depan King Sui, tapi dia juga bahkan dipaksa untuk memanggilnya begitu. Dia seharusnya membencinya, tetapi sekali lagi, dia menyelamatkan dirinya dan juga ibunya.
Apa yang dia temukan sangat berkesan adalah siluet King Sui ketika dia menyelamatkannya dari gunung buah bunga. Tidak hanya dia mencoba melindunginya dari bahaya, dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi dirinya. King Sui sedikit menundukkan kepalanya saat dia mengikuti mereka ke paviliun di depan halaman. Ruang tamunya bersih, tidak ternoda bahkan setitik debu. Itu sebanding dengan kamar Di Chen. Dia pernah ke sana sebelumnya untuk mengantarkan anggurnya. Karena masih pagi, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sambil duduk mengelilingi meja kecil. King Sui dan Di Chen duduk bersebelahan sedangkan Nona Duanmu dan Duanmu Lingsung duduk berdekatan. Karena kalian akhirnya datang, kenapa kamu tidak tinggal di sini lebih lama lagi? Nyonya Duanmu tersenyum pada King Sui dan Di Chen. Dia terdengar sangat ramah ketika dia berbicara, sehingga membuat semua orang merasa santai. Perlahan, suasana semakin meriah dan kasual. Nyonya Duanmu, yang merupakan kekuatan kuat di benua tengah. Maukah Anda berbagi pengetahuan Anda tentang sekte atau klan terkuat di benua tengah ini? Ketika King Sui pertama kali tiba, dia mendengar tentang beberapa sekte dari Elder Ge, tetapi dia tidak jelas tentang seberapa kuat mereka sebenarnya. Ketika Nyonya Duanmu mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia tidak terlalu terkejut karenanya. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan menjelaskan dengan sabar. Ada terlalu banyak sekte yang kuat di benua tengah. Itu bukan sesuatu yang bisa dihitung, mereka ada di setiap negara. Di dalam 81 kota, pasti akan ada beberapa yang sangat kuat. Misalnya, sekte Buddha, Gerbang Iblis, Kediaman Tang, Gunung Kaisar Naga, Kota Langit, dan Kota Bulan, lokasi benua tengah sedemikian rupa sehingga paling dekat dengan setiap benua lain. Karenanya, itu adalah yang terpadat. Akibatnya, itu juga yang paling kacau. Orang-orang dari semua benua bercampur di dalamnya seperti ikan dan naga, dan yang paling kacau adalah kota hantu. Alasan mengapa disebut demikian adalah karena sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Sangat sulit menemukan orang biasa dan baik di sana, karena itu adalah kota yang diperintah oleh kultivator yang berhati iblis. Setiap hari, akan ada pembantaian publik atau pencaplokan kekuatan lokal. Banyak orang ingin membersihkan kota hantu, tetapi semua upaya mereka hanya menghasilkan kegagalan. Mungkin, itu karena orang-orang yang benar-benar kuat menolak untuk bertindak. Nyonya Duanmu menjelaskan dengan santai. Di Chen dan King Sui juga asyik mendengarkan. Nyonya, bagaimana kekuatan sekte Buddha? Sekte Buddha terletak di kota Buddha di benua tengah. Itu diakui oleh semua sebagai sekte terkuat di benua tengah. Paling tidak ada yang akan mengatakan bahwa sekte lain lebih baik dari mereka. Mereka tidak mengurung diri di dalam kota Buddha, dan mereka dapat dilihat di mana-mana. Namun, hanya sedikit yang tahu tentang situasi di sekte Buddha. Nyonya Duanmu menjelaskan dengan lembut. Duanmu Lingsung adalah seorang wanita yang sangat dingin dan cantik. Dia hampir tidak pernah menyela orang ketika mereka sedang berbicara. Di Chen, sebaliknya, memiliki sifat yang sangat tenang, dia cenderung menjauhi urusan duniawi. Akhirnya, ini semua hanya menghasilkan King Sui dan Nyonya Duanmu yang berbicara. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah King Sui akan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu sementara Nyonya Duanmu akan menjawabnya satu persatu. Nyonya Duanmu, dari daftar sekte yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah ada prajurit martial Saint puncak di dalamnya? Untuk saat ini, King Sui masih belum jelas tentang seberapa kuat martial Saint puncak. Bahkan Nyonya Duanmu sendiri tidak jelas tentang itu. Meski begitu, dia masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Saya sendiri, juga tidak yakin tentang kekuatan puncak prajurit martial Saint, tapi saya pernah mendengar sebelumnya bahwa benua tengah memang memiliki puncak prajurit martial Saint. Setelah berpikir sejenak, Nyonya Duanmu tersenyum. Saat hampir tengah hari, dua gadis menyajikan makanan untuk mereka. Rasanya tidak sebagus yang kamu buat. Tolong beritahu resep masakan yang senikmat di kediaman Kingmu.
Nyonya Duanmu telah makan makanan yang disiapkan King Sui sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit menyesal sekarang. Makanan yang dulu dia anggap enak sekarang telah menjadi hambar baginya. Alasan mengapa mereka terasa enak adalah karena saya memiliki bahan yang bagus. Sama seperti daun teh, saya akan menyiapkan beberapa untuk Nyonya Duanmu nanti. King Sui tersenyum ketika dia melihat makanan, dia yakin hanya juru masak profesional yang bisa menyiapkan hidangan ini. Nah, lupakan saja. Saya akhirnya berhasil menyingkirkan kecanduan saya, jika Anda memberi saya lebih banyak materi itu, dan ketika saya menghabiskannya, saya akan benar-benar sengsara karena kecanduan. Nyonya Duanmu menanggapi dengan bercanda meskipun dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ada banyak sekali. Ini untuk Nyonya Duanmu, saya yakin Anda tidak akan bisa menghabiskannya bahkan setelah 10 tahun. Oh. Tapi jika ada lebih banyak orang yang memakannya, ini tidak benar. King Sui tertawa saat dia melanjutkan percakapan. 1 minggu berlalu dengan sangat cepat. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berjalan-jalan di sekitar kota Duanmu bersama Duanmu Lingsung dan Dichen. Duanmu Yuruyan adalah istri Duanmu Ling. Duanmu Ling adalah seorang jenius yang luar biasa di klan Duanmu. Selain itu, dia juga memiliki konstitusi 3 yang mistis. Dia adalah penerus klan, dan dia juga penerus langsung dari generasi berikutnya. Di masa depan, kepemimpinan klan akan diturunkan langsung dari kakek Duanmu Ling kepadanya, melewati ayah Duanmu Ling dan generasinya. Ini juga alasan mengapa orang mulai iri padanya dan berkomplot melawan Duanmu Ling. Tidak hanya ada orang luar, yang lebih penting, ada juga orang dari dalam klan Duanmu. Kematian Duanmu Ling membuat marah Yuruyan dan membuatnya menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Sama seperti ini, setiap keluhan orang-orang terhadap Duanmu Ling memudar di hadapan kekuatannya yang luar biasa. Tidak dapat disangkal, kemuliaan saat ini yang dimiliki klan Duanmu adalah semua perbuatan wanita ini. Tanpa dia, tidak akan ada apa-apa. Klan Duanmu akan segera dihapus dari daftar kekuatan super. Manusia adalah makhluk yang egois. Meskipun mereka sangat menyadari pro dan kontra, banyak orang masih menginginkan Yuruyan mati. Hanya dengan ini mereka dapat mengendalikan klan Duanmu. Dengan kata lain, mereka lebih suka menjadi induk ayam yang memimpin para anak-anaknya, daripada ekor burung phoenix. Di kota Duanmu, jalan surga. Jalan ini adalah jalan terindah di kota Duanmu. Itu adalah jalan di mana semua jenis gerobak binatang dilarang lewat, ada juga suasana budaya yang kuat di sekitar jalan itu. Itu dianggap sebagai jalan kuno yang dilestarikan dengan sangat baik. King Sui, Dichen, dan Duanmu Lingsung sedang berjalan di sepanjang jalan. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan berbagai jenis orang. Itu tidak kekurangan pria tampan atau wanita cantik. Itu benar-benar jalan yang hidup. Dichen berdiri di samping King Sui, tidak jelas apakah ini kebetulan, tetapi Duanmu Lingsung berdiri di samping lainnya. Ini benar-benar mengakibatkan King Sui berada di tengah-tengah kedua wanita itu. Selanjutnya, kedua wanita itu juga menutupi wajah mereka. Tetapi hanya dengan sosok tubuh yang indah dan pupil yang indah yang menyerupai seorang dewi, itu sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Bukankah itu nona muda Duanmu? Ya, siapa pria itu? Nona muda Duanmu sebenarnya berbagi pria yang sama dengan wanita lain. Saya sangat ingin menjadi pria itu. Dia adalah seorang pria super gigolo. Untuk sesaat, King Sui menjadi pusat perhatian. Dichen tersenyum lembut dan menatap King Sui. King Sui, di sisi lain, hanya mengulurkan tangannya dan meraih tangan Dichen, menyebabkan dia panik dan menariknya dengan panik sambil dengan marah memutar matanya ke arah King Sui. Lingsung, kebetulan sekali, tepat pada saat ini, suara pria yang menarik terdengar. Bahkan King Sui tidak dapat menyangkal fakta bahwa suara ini terdengar sangat menyenangkan untuk didengar. King Sui menoleh ke arah suara itu. 4 pemuda yang berjalan ke arahnya. Mereka seharusnya berusia 30-an. Orang yang berbicara adalah pria di tengah.
Pria itu mengenakan pakaian prajurit putih salju. Ada senyum hangat di wajah tampannya dan kulitnya benar-benar putih. Matanya bersinar dengan cahaya hitam, sementara alisnya yang tajam melengkung ke atas. Pria ini memiliki jiwa heroik yang sangat besar. Dia memiliki hidung dan bibir lurus yang memiliki ketebalan yang tepat. Ini adalah pria yang sangat tampan. Saat ini, dia sedang melihat tepat di Duan Mulingsung. Dia adalah tipe pria yang akan selalu dianggap sangat tampan. Sebagai perbandingan, ketiga pria di sampingnya sedikit lebih rendah. Namun, mereka masih memiliki aura yang berwibawa. Pakaian mereka terlihat sangat bersih dan mereka berperilaku sangat elegan. Setidaknya, mereka terlihat seperti itu. Sebelumnya, King Sui mendengar pria itu memanggil nama Lingsung. Siapa yang mengira wanita dingin ini akan memiliki teman pria yang begitu dekat? Duan Mulingsung memandang pria itu dengan tatapan tak tergoyahkan. Dia masih mempertahankan penampilannya yang tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. King Sui, yang ada di sisinya, merasa agak lucu. King Sui melihat pria tampan itu sekali lagi. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi, itulah mengapa dia masih bisa mengalihkan pandangannya dan melihat King Sui dan Di Chen sambil tersenyum. Matanya bersinar saat dia tersenyum dan berkata, "Saya teman Lingsung, dan saya Jin Sang. Senang bertemu denganmu. Izinkan saya memberi Anda hadiah agar kita bisa saling mengenal. Bagaimana perasaan Anda tentang ini?" Pria itu berbicara seolah-olah dia sudah sangat akrab dengan King Sui. Namun, King Sui tidak menganggap cara dia berbicara menyebalkan. Dia sangat pandai memanipulasi emosi orang secara halus. "Saya King Sui, teman nona muda Duanmu. Kenapa tidak kita lakukan di hari lain?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Baik, sayang sekali saya tidak bisa duduk dan mengobrol dengan Anda. Tapi kita masih punya waktu. Kita bisa melakukannya di lain hari. Izinkan aku pergi sekarang." Jin Sang tersenyum ketika dia berbicara dengan King Sui. Meskipun begitu, ekspresi di matanya juga menunjukkan perhatian pada Di Chen dan Duan Mulingsung sehingga sepertinya dia tidak hanya berbicara dengan King Sui dan mengabaikan orang lain yang hadir. Sebelum Jin Sang pergi, dia melihat ke Duan Mulingsung sekali lagi. Dari ekspresinya ketika dia menatapnya, King Sui sudah tahu bahwa Jin Sang menyukai Duan Mulingsung. Tidak hanya itu, dia bahkan mungkin terobsesi dengannya. Dia adalah pria yang luar biasa, tetapi dari semua pilihan yang dia miliki, dia memilih untuk menyukai balok es. King Sui menggelengkan kepalanya, dia merasa sangat kasihan pada Jin Sang. Pasti akan sulit mendapatkan wanita seperti Duan Mulingsung. "Nona muda Duanmu, bagaimana perasaanmu tentang Jin Sang?" King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. "Maksud kamu apa?" Duan Mulingsung dengan marah melirik King Sui. Dia benar-benar membuat ekspresi seperti itu dengan wajahnya yang sedingin es. Itu membuatnya merasa saat dia melihat api yang sedingin es. "Aku bertanya tentang kesanmu terhadap Jin Sang, dia tampaknya cukup tangguh." Ucap King Sui tersenyum dan menatap Duan Mulingsung, tanpa menghindari tatapannya. Duan Mulingsung menghindari tatapan ceria King Sui dan menjelaskan dengan sabar, "Klan Jin adalah klan bangsawan di kota Duanmu. Dia adalah salah satu anggota luar biasa di antara generasi muda klan Jin saat ini. Apakah klan Jin mampu berkembang lebih jauh lagi akan bergantung padanya." Meskipun Duan Mulingsung hanya memberikan penjelasan singkat, dia masih berhasil merangkum semua informasi tentang klan Jin dan Jin Sang dengan tepat.